Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya gue mau ngebahas Honda Jazz RS tahun 2018 nih, Mas. Nah, jadi kalau misalkan di tahun 2018 ini, Honda Jazz ini kan kode bodinya GK5, Mas ya? Ini udah facelift. Nah, kelihatan dari mana kalau facelift? Facelift itu kelihatan dari headlampnya, Mas. Ini headlampnya itu beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya itu pakai lampu proyektor. Nah, itu berarti Jazz GK5 itu kan dari 2014. Berarti itu dari 2014 sampai 17 itu masih pakai proyektor. Terus dari tahun 18 sampai 20 dia pakai yang kayak apa ya? Mirip kayak Civic gitu gak sih, Mas? Ya. Headlampnya tuh mirip kayak Civic, nggak pakai proyektor lagi gitu. Jadi paling kelihatan di headlampnya. Tapi kadang banyak orang nggak ngeh juga, Mas, kalau misalkan yang udah facelift sama non facelift. Gitu. Jadi kelihatannya sekilas-sekilas aja sih. Nah, untuk body kitnya itu sama aja sih. Kalau misalkan facelift dan before facelift gitu, nggak. Ini anginnya kencang banget nih, Mas, kita syuting ya. Oke, lanjut ya. Kayak lagi badai ini, Mas, kita syuting. Kita belakang dulu deh, bahas belakang. Nah, jadi mobil ini masih full standar, full stock. Ini juga mobil bagus banget, kilometernya kecil, ntar kita kasih lihat di dalam. Gitu. Warna merah, kita juga tuh punya, Mas, warna merah, ingat ya, Mas ya? Itu tahun 2019 tapi. Kalau ini tahun 2018 gitu. Nah, untuk joknya ini cuma di ini doang disarungin ya, nggak di jok paten. Karena gue jujur lebih suka orang yang disarungin gini, Mas. Jadi kalau misalkan mau distandarin tuh lebih gampang. Kalau udah di paten, kadang kita nggak tahu ya jok aslinya tuh kayak gimana gitu. Takutnya udah bener-bener jelek atau gimana. Kalau ini kan harusnya sih masih bagus, karena kilometer kecil banget gitu. Ini body masih bagus banget, Mas. Masih kaleng, Mas, semua, Mas. Masih cakep banget mobilnya. Nih, gue kasih lihat kilometernya nih ya. Tahun 2018, mobil 6 tahun, Honda Jazz, kilometernya 24.000, Mas. Tuh, antik banget ya. 24.000, 6 tahun, berarti setahunnya berapa tuh? 4.000 ya? Setahun 4.000, kecil banget ya buat Honda Jazz. Nah, terus kalau misalkan yang tadi gue bilang, ini kan yang facelift ya? Jadi kalau yang facelift itu dia beda dari panel AC-nya juga nih, Mas. Ini sih kalau panel AC-nya, ntar gue mundurin lagi deh. Oh, ini udah mentok nih, mundur segini. Ini panel AC-nya itu kayak Honda HR-V, udah digital ya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu masih diputer-puter, itu kalau yang before facelift. Kalau dari interior bedanya itu doang sih kalau facelift. Terus head unitnya ini juga udah diganti nih. Head unitnya udah pakai Android. Kemarin kita bahas mobil apa, Mas, yang udah pakai Android? Oh, Alphard ya? Alphard ya. Ini kayaknya Android itu head unitnya tuh mirip-mirip deh sama Alphard yang kemarin ya. Mirip-mirip 11-12. Ini buku servisnya juga masih ada di sini. Cuman terakhir dia kemarin itu service record sampai di kilometer. Ini tadi gue lihat terakhir sih ini nih di 11.000 di 2021. Nah, setelah itu dia servis di bengkel luar karena mahal, Mas, servis langsung di bengkel Honda ya. Itu harganya bisa 2 kali lipat dibandingkan kalau di bengkel luar nih. Jadi kemarin dia ganti di bengkel luar itu kayak masuknya itu 22.000, sekarang 24.000. Jadi dari ganti oli itu baru kepake mobilnya 2.000 km. Jadi dia balik lagi di 27.000 km. Kemarin servisnya tanggal 6 bulan 4. Jadi udah 6 bulan lalu ya. 6 bulan lalu pakainya cuma 2.000. Ini jarang dipakai sih mobilnya sih, kelihatan masih bagus nih. Ini kalau misalkan sarung joknya dilepas ya harusnya bagus banget ini, Mas, joknya. Masih bagus banget ini. Cuman gue kurang suka sih, masih agak aneh ya warnanya. Ada merahnya gitu ya. Mobilnya merah sih benar, cuman jangan sampai jok-joknya merah semua gitu kan, agak aneh gitu ya. Kayak semuanya jadi merah gitu. Ntar coba masuk gitu, agak susah. Nah, kita lihat bagian mesinnya. Jadi kemarin tuh udah di engine detailing, Mas, baru kelar poles juga semua. Jadi mobil ini udah siap majang lah gitu. Cuman ini agak kotor aja, banyak daun-daun karena taruhnya tuh di bawah pohon situ. Sering banyak daun-daun yang jatuh gitu. Nah, ini untuk mesinnya nih. Nah, gue nggak tahu kenapa ya, kalau Honda itu kayak misalkan Brio nih. Kemarin kan gue ada Brio kuning ya. Dia kuningnya tuh cuma di samping-sampingnya doang nih. Kayak sama kayak ini nih. Jazz samping-sampingnya ada merah-merah dikit, tapi sisanya tuh abu-abu. Dia pelicet atau gimana nih, Mas? Ngecat dikit aja. Tuh. Bahkan harusnya bagian sini dicat ya? Iya, dicat. Aduh, anginnya gede banget ya. Suara aman, Mas ya? Suara aman. Nah, karena kemarin ya pas beli Brio dia agak bingung, Mas. Kok mobilnya kapnya begini? Dipikir bekas cat ulang. Ternyata kan enggak. Emang Jazz ini juga sama. Abu-abu ini kalau dibuka juga sininya abu-abu nih. Gitu. Masih kaleng, semua aman. Mesin udah di engine detailing. Nah, ini juga nih jeleknya tuh, lihat. Orang kan dikira bekas ngecat. Padahal emang enggak. Tuh, iya. Merah.
Ini kan kalau mau abu-abu ya abu-abu, semuanya ada merahnya, ada spray dikit gitu. Gue juga bingung kenapa ya Honda nanggung mau abu-abu sekalian merah-merah sekalian gitu loh. Tuh, di sini juga ada bagian merah-merahnya, ini nggak pernah dicat ya untuk bagian sininya, lihat tuh. Baut-bautnya ini belum pernah dibongkar nih. Birunya masih sama rata di baut sini sama biru sini. Kuningnya juga, ini juga nih. Garisnya masih lurus, di sini juga masih coret-coretan masih banyak. Gitu. Jadi ntar kalau yang nonton video ini dikira mobilnya bekas tabrak gara-gara ada cecetan, padahal enggak nih. Tuh, lihat dari sini nih. Overspray biasa orang bilang kan ya, Mas, kalau nggak salah nih. Overspray. Jadi mungkin dia ngecat fendernya, cuman bagian sininya tuh kena. Harusnya kan ditutup. Ya. Sama kayak bagian sana. Menurut gue sih kualitasnya agak kurang sih Mas ya Honda pas tahun segini ya. Cuman gue nggak tahu kalau yang Honda baru kayaknya HRV enggak ya Mas ya? Enggak ya? Apa mungkin gara-gara warnanya silver jadi nggak begitu kelihatan ya? Karena kan ini abu-abu. Ini gara-gara mobilnya merah mungkin kelihatan banget gitu. Kayak Brio kuning itu kelihatan banget gitu. Parah sih ini. Kualitasnya parah. Cuman mobilnya untungnya oke sih bagus. Cuman kualitas catnya aja yang gue kurang suka gitu. Jadi mesinnya ini masih standar semua, udah di engine detailing, cuman paling tadi bersihin lagi lah. Kalau yang ke dalam-dalam sih kayaknya agak susah ya Mas ya kalau bersih dalam gitu. Ini apalagi nih? Mesinnya ini kan L15. L15 itu berarti sama kayak HRV sama. Ya, kalau HRV kan kalau misalkan yang model ini Mas ya, gua nggak tahu deh bilangnya apa ya. Kalau ini kan GK5 ya. Kalau yang HRV kayak gitu gua nggak tahu modelnya bilangnya apa. Itu dia dulu ada yang cc 1500 sama 1800. Nah kalau yang 1800 tuh gue nggak tahu pakai mesin apa gitu. Cuman kalau misalkan 1500 sama L15. Terus juga L15 itu juga dipakai oleh CR-V mana? CR-V Turbo. Oh di bawah ya. CR-V Turbo juga pakai L15 yang pernah kita bahas. Cuman dia perbedaannya di belakangnya. Biasa ada L15Z, L15 apa. Itu beda karena mobil itu berturbo dan posisi filternya juga beda Mas ya. Kemarin kan yang gue bilang turbo di sini, downpipe di sini. Filternya di sini. Kalau ini filternya di sini. Karena ini yang non turbo. Cuman basicnya sih sama-sama L15 1500 cc gitu. Dan mobil Jazz ini juga banyak loh Mas yang diturboin loh. Iya, banyak banget. Itu gue pernah iseng-iseng nanya, itu mungkin budget sekitar 50 jutaan mobil ini udah naik turbo lah gitu. Lumayan banyak. Cuman kalau misalkan Matic sih jangan lah. Jangan coba-coba kalau misalkan mobil Matic lo pasangin. Jadi basicnya kayak Jazz kan nggak ada turbonya, lo tambahin turbo. CVT-nya tuh nggak kuat, jebol takutnya. Kalau mungkin kalau dihajar-hajar bus-bus kecil itu masih kuat. Karena temen gue bilang dia pernah Civic Turbo diganti turbonya Mas. Bukan mesinnya yang jebol, CVT-nya yang jebol. Gak kuat di transmisinya, namanya CVT ya. Kalau dipaksain emang gak bagus gitu kan. Jadi kalau mobil non turbo ya udahlah nggak usah diturboin. Dan kalau misalkan kayak Civic Turbo ya, secara menurut gue pribadi sih mobilnya udah cukup kencang ya, udah oke. Ya paling di remap aja sih Mas, di remap aja cukup. Kalau misalkan sampai ganti turbo, mungkin internal lu juga ganti ya, mesin kuat, takutnya CVT-nya yang jebol gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Apalagi kita bahas? Oh, spionnya juga kayak standarnya udah kayak gini nih Mas, hitam kan warnanya ya. Spionnya warna, kita buka deh spionnya nih. Ini spionnya masih ditutup. Nah, spionnya ini bawaannya udah piano black biasa orangnya bilang Mas. Kalau misalnya orang bilang tuh piano black gitu. Kalau Honda Jazz ini berarti kan lawannya Yaris dan Baleno ya, untuk kita pernah bahas Yaris ya. Cuma kalau misalkan di Jazz ini tuh lebih pendek. Nah, kalau belakang ya, kakinya tuh kayak agak naik gini loh, sininya nggak enak. Pahanya tuh nggak enak, agak gantung gitu sih. Agak gantung, cuman kalau belakang sih masih enakan Yaris sih. Yaris kemarin plafonnya hitam nggak Mas? Enggak ya? Hitam deh. Hitam ya, sama hitam. Ini juga udah hitam. Door trimnya ini ada stitching merah-merahnya nih, kayaknya mungkin apa sesuai warnanya, sesuai warna mobil atau enggak, gue juga nggak taw. Karena waktu juga Jazz RS sebelumnya kita punya merah juga. Iya, merah juga. Jadi persis kayak ini cuma beda tahunnya aja gitu. Jadi ini Jazz terakhir ya Kak? Nah ini Jazz terakhir nih, jadi gini, Jazz ini udah stop produksi dan harganya itu lumayan melambung tinggi Mas ya. Kita jelasin sambil di dalam aja deh Mas, anginnya kencang soalnya di luar Mas. Kita jelasin di dalam aja. Sambil jalan aja kali kita jelasin ya. Ya udah, oke, kita sambil jalan jelasinnya. Oke, sekarang kita test drive mobilnya, sekalian ngebahas-bahas dikit nih. Nah, tadi yang gue bilang kan kalau Jazz ini tuh sekarang udah discontinue Mas. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Padahal Jazz ini hitungannya lumayan laris ya. Di Indonesia tuh lumayan laris. Dari Jazz GK5, terus sebelumnya GL8 ya. GL8, terus yang pertama tuh GD3. Nah, jadi
singkat cerita dulu pas gue beli Civic Vario mas yang kuning waktu itu kan yang pernah gue ceritain, itu sempat gue jual kan, udah gue jual. Gue kepikiran mau ngambil Jazz GD3 karena sekarang lumayan banyak ya orang mainin Jazz yang GD3 ya, karena lucu mas bentuknya. Bener-bener bulat dibandingkan yang GL8, gue lebih demen GD3. GD3 itu juga banyak tipenya mas, dia ada yang EDSI, terus ada yang VTEC, terus ada yang kalau nggak salah yang paling rare itu MMC Top Grade ya kalau nggak salah namanya. Jadi itu dia headlampnya itu di tahunnya ya, itu tahun berapa ya, mungkin 2005 kali ya, itu headlampnya dia udah bisa di-adjust itu naik turun. Itu yang MMC kalau nggak salah namanya deh. Mungkin kalau misalkan di sekarang tuh kayak RS nya mas, cuman dia dulu bilangnya tuh MMC. Itu harganya lumayan gila loh mas. Itu gue pernah dapat yang mobilnya antik sih, gue lihat-lihat di iklan itu hampir menyentuh 150 juta ya untuk Jazz. Dan manual, waktu gue dapetnya di iklan tuh manual terus yang VTEC. Nah jadi kalau kata orang-orang, lo kalau mau ngambil Jazz yang cocok tuh bilang VTEC, jangan yang EDSI. Itu agak kurang lah mesinnya kalau misalkan buat dioprek-oprek gitu, jadi mendingan yang VTEC gitu. Terus juga, kalau misalkan yang MMC itu ntar boleh kasih lihat ya mas klipnya. Itu perbedaannya kalau headlampnya itu, dia punya housing headlamp itu sesuai warna mobilnya. Jadi misalkan mobilnya warna kuning nih, dia headlampnya housingnya tuh dalamnya warna kuning. Kalau merah, putih itu putih. Itu yang membedakan Jazz yang MMC. Itu lumayan rare sih mas. Dan waktu gue dapet, kalau nggak salah kilometer di iklan 40.000 atau 50.000 tuh kecil banget. Untuk Jazz tua-tua gitu ya, Jazz GD3 tuh itu kan kecil banget dengan kilometer segitu. Ya cuman setelah dipikir-pikir untuk Jazz agak kurang worth it sih mas, karena harganya nggak mungkin bisa naik karena kegoreng-goreng mas. Harganya tuh lagi lumayan kegoreng, cuman kalau sekarang gue belum cek lagi pasaran nih. Kalau tahun lalu gue cek itu lumayan kegoreng harga-harganya karena ada yang diganti knalpot, ada yang dipasangnya turbo. Gue aja sebelum beli mobilnya nih mas, waktu itu kan gue belum beli mobilnya. Gue cuman kayak gue udah ngincer banget nih mobil, gue pengen sampai gue tanya suatu bengkel untuk turbo kitnya itu berapa, karena ada satu bengkel yang lumayan terkenal untuk pasang-pasang turbo kit di mobil-mobil Honda lah. Itu yang gue bilang tadi tuh sekitar 50 jutaan kalau nggak salah deh untuk turbo kitnya. Gue udah tertarik banget, cuman pikir-pikir adalah janganlah, takutnya rugi lagi mas, kayak gue Vario tuh. Gue punya Vario 2 kali tuh rugi tuh jual tuh, gara-gara modif banyak, harganya ya jatuh lah, karena namanya kita beli mobil kan, kita modif, nggak mungkin dong kita jual mobil kita seharga modifan yang baru gitu. Misalkan modif contohnya 40 juta, ya paling kalau misalkan kita jual mobil sama modalnya kita tambahinnya 20 juta aja lah. Kan kita nggak mungkin 40 juta, orang mending bangun sendiri mas. Ya kecuali mobilnya pakai spare part yang rare, mungkin kayak dari Spoon atau Mugen gitu, itu mungkin bisa lebih mahal dibandingkan lu beli. Cuma kalau misalnya itu kan gue spare partnya yang biasa-biasa aja lah gitu, nggak yang high-end, udah jual rugi gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke Jazz. Nah, Jazz ini stop produksi digantikan oleh City Hatchback. City Hatchback ya. City Hatchback itu kalau nggak salah kode bodinya GN5. Ya kalau ini GK5 tuh GN5. Gue juga masih agak bingung loh, kenapa ya? Padahal Jazz enak gitu kan. Terus modelnya juga oke lah gitu ya. Kalau cewek-cewek cocok banget ya mas, kalau buat pakai ke kampus gitu kan, buat ke pasar lah, enak, mobilnya kecil gitu. Nah semenjak mobil ini stop produksi dan digantikan oleh City Hatchback, harganya jadi melambung tinggi. Harganya kalau nggak salah ya, ini tuh dulu tuh barunya 300 juta mas. Dan sekarang kalau misalkan orang jual tahun 19 tuh mungkin masih di kepala, kalau kilometer antik itu mungkin bisa di 230, 240. Dan itu tinggi loh hitungannya. Mobil 300 juta pakai 5 tahun gitu. Ruginya cuma 50 juta tuh kecil loh. Itu untuk ininya, kerugiannya tuh kecil gitu, nggak besar kerugiannya. Nah, mungkin karena salah satunya ini juga mas, si City Hatchback ini harganya lumayan mahal, 300 lebih gitu. Jadi ya harga si Jazz ini mungkin digoreng-goreng orang, jadi yang lain-lain tuh jadi pada ngikutin mas, jual harganya tinggi-tinggi. Cuman tinggi-tinggi pun laku mobil ini mas, karena enak mobilnya. Stop produksi gue juga bingung kenapa. Ntar gue coba deh, gue pengen cari tahu juga nih, gue belum cari tahu kenapa mobil ini bisa sampai stop produksi. Apakah gara-gara si City Hatchback atau gimana, atau mungkin gara-gara dia stop produksi baru dia nggak bikin City Hatchback atau gimana, gue juga nggak tahu. Ntar coba kita bahas-bahas lagi, kita cari-cari lagi. Tapi Jazz yang baru agak kurang bagus ya. Jazz yang mana? Jazz yang baru. Kamu ada yang baru lagi? Di luar negeri kan ada yang baru. Oh, gue nggak sempat lihat deh. Di Jepang ada ya? Di Jepang ada. Oh, coba ntar masukin foto ya mas. Gue belum lihat sih, lo dilihat dari mana mas? Ada di artikel ya? Di artikel ada. Mukanya lebih culun daripada ini. Lebih culun ya? Ini kayak lebih tajam-tajam mungkin ya? Tajam. Cuman ada baca gak mas kira-kira masuk ke Indo gitu mobilnya? Kayaknya udah diganti sama City deh.
Diganti sama City ya. Iya. Kalau City kan lebih panjang ya. Iya. Dan City juga sekarang banyak banget orang modif-modif tuh City hatchback. Keren-keren juga sih. Sebenarnya kalau misalkan dari lampu depan gue lebih suka Jazz GK5 dibandingkan dengan City hatchback. Lampu depannya kayak ini lebih tajam, body kitnya lebih lancip-lancip lah gitu ya dibandingkan si City hatchback. Cuman ya punya selera masing-masing lah, orang ada yang demen ini, ada yang demen City hatchback gitu. Nah kita tes konsumsi BBM nih, coba riset dulu, kita riset. Mesin E15 ini waktu kita tes di HRV dapat 1 banding berapa sih? Lebih dari 10 sih kayaknya. Lebih dari 10 mungkin. Kalau di Jazz ini kan karena mobilnya lebih enteng, mungkin bisa dapat 15, 16 gitu. Karena temen gue si Davin itu yang punya Brio, dia dapat satu berapa dia bilang? 15, 16 tuh dapat kalau Brio L12 dia mesinnya 1200, ini L15. Coba ntar kita jalan-jalan lagi. Sekarang sih baru gue riset sih damatnya 1:21. Cuman kita gasnya kita agak tambahin dikit. Tuh. Terus kalau Jazz ini tuh nggak ada mode berkendaranya nih. Walaupun ini tipe RS, tapi dia ada pedal shift-nya aja. Pedal shift-nya, mobil ini sih CVT sih, cuman kayak Civic Turbo-nya nggak terlalu berguna gitu. Setirnya tilt sama teleskopik dia bisa. Coba kita di mode S aja deh. Gitu suaranya. Mobil CVT dipaksain pakai pedal shift ya begini suaranya. Biar enjoy aja have fun, padahal mah giginya nggak ada gitu. Yang tadi gue bilang head unitnya ini udah diganti head unit Android. Tadi gue iseng sih pencet Netflix. Pas di showroom nggak bisa. Soalnya tadi kan udah connect wifi padahal di showroom cuman error Netflix ya. Ini oke lah head unitnya karena sebelumnya cuma bisa Bluetooth. Ini harusnya sih udah support Apple CarPlay sama Android Auto nih. Ada Play Store-nya, ada YouTube-nya, ada Netflix-nya. Kilometer. Ini habis ditarik-tarik langsung 113 nih. Tadi dari 1:21 jadi 1:13. 14 sekarang naik lagi. Kilometernya tadi gue bilang berapa? 24.000 ini sih. Sekarang jujur ya nyari Jazz dengan kilometer segini susah banget mas. Susah ya. Nah yang sebelumnya yang gue punya warna merah 2019 itu juga antik, kilometernya 20.000-an. Kalau nggak salah itu 28.000 deh. Sama-sama 20.000-an. Jadi ini kan stok dari Narogong maksudnya. Jadi gue udah lupa tuh waktu yang Jazz merah 2019 tuh platnya plat apa, cuman sama-sama plat Bekasi. Ini kan plat K juga ya tadi kalau kalian. Terus gue tanya bokap gue, ini mobilnya waktu itu di showroom bukan sih? Soalnya kilometernya sama-sama 20.000-an, warna merah gitu kan. Cuman untuk tahunnya gue belum nanya, cuman gue udah lihat dari headlamp ini sama-sama facelift ini, ternyata beda gitu. Gue pikir yang kemarin tuh dia jual balik ke showroom, ternyata enggak, ini beda mobil. Ini lebih kecil lagi tahunnya, lebih kecil lagi kilometernya dibandingkan kemarin, cuman tahunnya ini lebih tua 1 tahun gitu. Untuk setirnya ini sama persis sama HRV mas ya. HRV sama persis. Ada pedal shift-nya juga. Di sini ada cruise control-nya. Head unit-nya itu kalau misalkan yang facelift itu dia udah floating mas, inget gue deh. Kalau misalkan yang sebelumnya itu nggak floating, dia nempel sama panel sininya. Panel apa yang namanya mas? Head unit ya? Head unit-nya. Tuh. Untuk dashboard-nya ini ya plastik biasa. Cuman tadi gue pegang sini nih ini soft touch. Ya. Ini agak empuk, cuman di sini nih plastik biasa lah. Ya wajar sekelas Jazz gitu. Ini juga speakernya two-way-nya lucu juga mas. Biasa kan two-way Twitternya di sini ya. Ini Twitternya di ujung. Gue juga baru perhatiin tuh Jazz di ujung sini untuk Twitternya. Gitu. Kalau kita nggak bisa tes audionya, ntar kita kena copyright. Gitu. Apalagi mas yang kita bisa bahas nih mas. Suspensi oke sih. Itu kayak suara apa ya mas? Kayak suara joknya apa atau apa ya? Mesinnya ngeraung banget tuh. Kalau suspensi sih oke, tenaga juga oke lah. Kalau sama Yaris, enakan mana kemarin masih Yaris? Kayaknya enakan ini juga. Enakan ini ya? Enakan ini dibandingkan Yaris. Cuman Yaris lebih panjang. Tapi kalau model, dia gara-gara TRD-nya tuh kayak lebih apa ya? Beda sama RS ya. Kalau RS paling... Iya, kalau TRD tuh kayak side skirt tuh beda. Bumper depannya tuh ada tambahan apa, lebih gondrong. Spoiler lebih gede. Kalau RS, dia cuma tambahin spoiler, body kit. Setahu gue sama yang non RS itu mirip-mirip deh. Spoilernya aja. Dan jarang deh, coba lihat di jalan Jazz itu jarang yang non RS. Kebanyakan orang ambil RS gitu. Nanggung kali harganya. Nanggung, mungkin beda-beda dikit ya. Ini kalau orang beda-beda dikit, kayak contohnya Toyota ZNX itu ada yang modelista, ada yang non modelista atau kan mas budi kita. Cuma nanti yang kita review kan yang modelista, berlengkap. Itu harganya tuh beda dikit ya setahu gua. Dan kalau di Toyota itu kebanyakan stoknya yang modelista gitu. Makanya orang kebanyakan juga ngambil yang modelista gitu dibandingkan yang biasa. Mungkin
Dulu Jazz juga gitu, bisa jadi mas, stoknya kebanyakan yang RS gitu, makanya orang ngambil yang RS. Beda kalau sama HRV tuh, HRV kebanyakan malahan E, Iya. kebanyakan E. Jarang banget gue dapet yang Prestige itu, jarang. Karena dulu tuh harganya lumayan loh mas, bedanya yang E itu sama Prestige itu lebih dari 50 juta sih inget gue dulu, pas tahun 2016 lebih dari 50. Kalau Jarang kelihatan. jarang ya, padahal dia beda cc-nya 300 cc, beda sunroof sama beda pelek. Udah deh, kalau body kit gue lupa deh. Pelek, sunroof sama headlamp itu beda gitu. HRV juga harganya masih ini lah mas, masih stabil lah. Stabil ya. Tapi HRV sama Jazz mahalan Jazz loh sekarang second. Kalau nggak salah barunya tuh mirip-mirip deh Jazz sama HRV tuh ya, atau lebih mahalan Jazz gue lupa. Jazz 300. Kalau HRV setahu gue lebih mahal harusnya. Harusnya lebih mahal. Ya, lebih mahal. Cuman kalau harganya lebih bertahan si Jazz ini, mungkin gara-gara udah stop produksi ya. Kalau misalnya HRV stop produksi bisa jadi kayak Jazz nih mas harganya, Iya, melambung tinggi gitu. Oke, jadi yang mau tanya-tanya mobil ini boleh langsung DM aja atau WA. Jadi ini Jazz RS tahun 2018, kilometer 24.000 asli ya, service record juga ada. Cuman akhir-akhirnya ini nggak service record di Honda karena dia di bengkel luar. Kan gue yakin kok, gue jamin mobil asli. Karena kenapa? Kelihatan dari mesinnya tadi kita buka mas ya, baut-bautnya itu masih bagus banget. Lu coba keliling dulu cari ada gak mobilnya yang sebagus ini, serapih ini, kilometer sekecil ini. Emang kalah warna sih mas, sebenarnya merah. Ini kalau misalkan putih atau hitam nih, gue yakin ini cepet banget laku. Cuman kadang ada aja yang cewek-cewek gitu suka warna merah gitu. Oke, kalau mau DP kecil, DP minim, DP gede juga bisa, langsung kontak ke gue aja. Gitu aja menurut gue. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.